Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau dengar firman. Kita sudah menjalani perjalanan kita sepanjang 2024 dan sekarang kita sudah berada di tahun 2025. Berapa banyak yang exciting untuk musim yang baru yang Tuhan sedang siapkan di 2025 ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya tahun ini akan jadi tahun yang luar biasa, tahun yang diberkati Tuhan, tahun di mana Anda dan saya akan lihat janji-janji Tuhan digenapi. Amin. Tapi sekarang tergantung responnya. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah kasih tema buat kita semua untuk tahun 2025. Nah, sebelum dengarkan khotbah, sekarang mari kita berdoa lebih dulu ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami semua boleh masuk di tahun yang baru ini. Kami berdoa biarlah Tuhan bicara kepada kami, mempersiapkan diri kami semua untuk menjalani lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan kami jalan sendirian. Pastikan Tuhan memimpin kami. Dan biarlah setiap kami mau rela dipimpin sama Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan jauh di atas rancangan kami. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang Tuhan berikan itu memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Biar kami belajar taat, belajar submit, belajar percaya sama Tuhan, dan kami akan lihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Makasih Tuhan, bersabdalah buat kami semua. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, haleluya. Baik, saudara yang kasih Tuhan, mari katakan sama-sama dengan saya tema tahun 2025. Tahun 2025, tahun penuaian. Katakan sekali lagi, tahun 2025, tahun penuaian. Sekali lagi, tahun 2025, tahun penuaian. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, waktu Tuhan bilang tahun penuaian, berarti tahun ini akan penuh dengan segala hal yang akan dituai dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, mari kita baca Alkitab ya. Kita butuh tuntunan firman Tuhan yang berbicara tentang tuaian. Salah satu saja dari ayat pokok yang penting yang membicarakan tentang tuaian adalah di Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Nah, saya mau ajak kita semua sama-sama memperhatikan ayat ini. Ini ayat penting supaya Anda dan saya bisa melihat janji Tuhan digenapi. Bukan cuma melihatnya tapi mengalaminya. Katakan amin. Siapa banyak yang mau? Berapa banyak yang mau untuk melihat tuaian terjadi? Haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, yuk baca sama-sama Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Katakan amin. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berapa banyak di tempat ini yang mau menuai dengan bersorak-sorai? Haleluya. Siapa di sini yang mau pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya? Yang mau katakan amin sambil lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Itu janji Tuhan. Tuhan akan berikan kepada Anda dan saya asal kita mau memperhatikan apa yang Tuhan firmankan kepada kita semua untuk dilakukan. Saudara dikasih Tuhan, ayat-ayat semua ayat tentang tuaian selalu menyebutkan tentang taburan. Karena tidak pernah ada tuaian terjadi tanpa taburan. Kalau kita mau lihat tuaian tahun 2025, maka kita juga harus memperhatikan taburan kita. Walaupun susah, walaupun menaburnya dengan mencucurkan air mata, tetap kita semua harus melakukannya. Karena firman Tuhan mau menjanjikan tuaian dengan sorak-sorai. Bayangin saudara, berarti menerima sesuatu yang kita inginkan, tapi menerimanya dengan sukacita. Ya, jangan sampai kita menuai sesuatu dengan sedih hati. Tapi biarlah yang kita terima itu membawa sukacita. Yang kita rindu-rindukan itu diberikan. Kenapa? Karena kita sudah mengharapkannya. Kita sudah bayar harga. Kita sudah nabur sambil mencucurkan air mata.
Kalau Tuhan bilang ada tuaian, betul Tuhan akan genapi dengan penuaian dari janji-janjinya. Tetapi kalau kita lihat dari ayat ini, ternyata mempersiapkan taburan untuk dilepaskan, untuk benih-benih itu ditabur, ternyata tidak mudah. Kenapa? Karena ada kata-kata mencucurkan air mata, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Lalu dibilang berjalan maju dengan menangis. Artinya memang gak akan gampang, ada harga yang harus dibayar, mungkin dalam keadaan yang tidak nyaman. Waktu diumumkan bahwa 2025 itu tahun penuaian, mungkin banyak yang bersorak-sorai dan bersukacita karena membayangkan tuaiannya. Tapi hari ini saya mau ingatkan, jangan cuma bayangkan tuaiannya, bayangkan prosesnya. Karena untuk menerima tuaian, Anda dan saya harus mulai dengan menabur. Puji Tuhan, Pak Niko mengatakan, apa yang ditabur di 2024 akan kau tuai di 2025. Saya aminkan itu. Tapi apakah itu berarti lalu 2025 gak ngapa-ngapain, cuma tinggal nuai saja? Saya tidak percaya itu. Ya. Betul, apa yang ada di Anda dan saya tabur 2024 akan dituai di 2025. Tetapi tahun 2025 kita juga harus tetap nabur. Karena setelah kita menuai apa yang kita tabur dari 2024, kita masih pengen terus nuai. Semua yang kita harapkan dalam tuaian, Anda dan saya harus terus lanjutkan juga. Kalau lanjut naburnya, maka lanjut juga nuainya. Sekali lagi, kalau lanjut naburnya, maka lanjut juga nuainya. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, artinya proses tabur tuai ini mandatori, tidak bisa di cancel. Anda dan saya harus terus berlanjut melakukannya. Amin saudara. Waktu Anda dan saya lakukan itu, Tuhan yang baik itu, Allah yang baik itu akan melanjutkan kebaikannya dan kesetiaannya kepada kita semua. Dan Dia pasti memberkati kita. Amin. Yang setuju sama saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan, haleluya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, katakan sama-sama. All my life you have been faithful. Engkau setia Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Amin. Betul, pada akhirnya kita semua harus akui bahwa kalau kita menerima mujizat, terima jawaban doa, itu karena Tuhan baik. Amin. Tapi sering Tuhan ingin libatkan Anda dan saya dalam pekerjaannya. Dan oleh karena itu, dalam proses pendewasaan kita semua untuk menjadi seperti Kristus, Tuhan mau Anda dan saya belajar nabur. Belajar nabur. Tindakan-tindakan kita itu adalah taburan benih. Apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita imani, semuanya benih. Benih iman, benih kata-kata, benih tindakan, benih perbuatan. Dan benih-benih inilah yang nanti akan disiram sama Tuhan sesuai dengan pesan Tuhan di Ulangan 11 ayat 13 sampai 14.
nanti disiram sama Tuhan. Benih-benih yang Anda lepaskan itu. Benih percaya, benih iman, benih kata-kata, benih tindakan, keputusan, perbuatan. Makanya perhatikan apa yang kau percaya, perhatikan apa yang kau katakan, perhatikan apa yang kau lakukan. Karena semuanya benih. Buat saya, kalau saya mengamati hal ini, berarti sebenarnya Tuhan lagi mau menuntut kita semua untuk menjaga respon sempurna setiap hari. Supaya tiap hari benihnya bagus. Dengan demikian Anda dan saya akan terima tuaian yang bagus. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan. Jadi kalau tadi Mazmur 126 ayat 5 dan 6 mau menjelaskan bahwa menabur itu harus ya. Tapi yang kedua, saudara, pesan Tuhan hari ini saya mau sampaikan adalah tergantung nabur apa. Tergantung naburnya nabur apa. Saya berdoa Anda dan saya naburnya benar. Oke? Lihat Amsal 11 ayat 18. Amsal 11 ayat 18. Orang fasik membuat laba yang sia-sia. Tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Sekali lagi, orang fasik membuat laba yang sia-sia. Tapi siapa nabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Kadang-kadang ada cara-cara dunia, cara-cara fasik yang kalau dilakukan seperti mendatangkan laba. Tapi laba yang seperti itu, yang laba yang didapat dengan cara fasik, laba yang didapat dengan cara kedagingan, dengan cara dunia, sepertinya hari ini untung, tapi itu sebenarnya sia-sia. Amsal mau bilang, tapi siapa yang nabur kebenaran, walaupun rasanya kayak rugi. Siapa yang nabur kebenaran, walaupun rasanya seperti tidak adil. Tapi kalau kau nabur kebenaran, hidup benar, respon benar, engkau akan mendapatkan pahala yang tetap, keuntungan yang tetap, pendapatan yang tetap. Ada kepastian, ada konsistensi berkat. Gak sebentar diberkati, sebentar kayak ditinggalkan. Tapi waktu kau nabur kebenaran, tindakanmu, apa yang kau percaya, apa yang kau katakan benar, gak bohong-bohong, gak gosip-gosip, saudara dikasih Tuhan, maka keuntunganmu tetap. Dan Tuhan mau Anda dan saya perhatikan taburan kita seperti ini. Katakan amin. Ya, saya mengembalakan 25 tahun ini. Dan saya memperhatikan sejak saya pelayanan, saudara, sekitar 26-27 tahun yang lalu. Sampai hari ini saya menyaksikan orang-orang yang saya kenal lama, yang sampai sekarang hari ini masih ada. Saudara kasih Tuhan, kalau mereka responnya benar, hari ini mereka ditaruh sama Tuhan di tempat yang benar. Dan tempat atau perjalanan yang mereka lalui hari ini itu menguntungkan mereka. Tapi mereka yang naburnya salah, hari ini mereka ada di tempat yang merugikan. Kayaknya waktu dulu mereka naburnya salah, kayak untung gitu, kayak bagus gitu. Tapi sebenarnya mereka semua sedang mengalami hal yang sementara, sia-sia. Ya. Sedih. Saudara kasih Tuhan, saya sih rindu supaya teman-teman semua yang melayani dari zaman dulu kami kenal sampai hari ini masih semuanya tetap melayani. Tapi saudara kasih Tuhan, itu kan tergantung siapa yang nabur, siapa yang nuai. Ya. Oleh karena itu perhatikan taburanmu. Tadi yang pertama mesti sadar bahwa tuaian tidak pernah lepas dari apa yang ditabur. Tapi yang kedua, sekarang perhatikan benihnya. Perhatikan benihnya. Karena kita mau supaya kita nuainya benar. Amin. Satu ayat lagi, Amsal 22 ayat 8. Saya ngomong tentang benih ya. Amsal 22 ayat 8. Yuk kita lihat sama-sama. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Jangan tabur kecurangan, tabur kebenaran, tabur keadilan, tabur kejujuran. Ya saudara kasih Tuhan, tabur belas kasihan, tabur kasih. Saudara kasih Tuhan, kasih tidak pernah salah, kasih selalu benar. Amin.
nabur kecurangan, pasti tuai bencana. Kelihatannya kayak gampang waktu melakukannya, tetapi end up-nya, ujungnya jelek, ya, ujungnya jelek. Oleh karena itu, tabur yang benar, perhatikan benihnya, perhatikan benihnya. Saya menyaksikan di beberapa tempat yang saya gembalakan, saudara kasih Tuhan, ada beberapa orang naburnya benar sepanjang 2024. Dan bahkan beberapa dari mereka sebelum masuk 2025, di akhir 2024 sudah mulai menuai. Sudah mulai menuai. Nuainya bagus. Kenapa? Naburnya bagus. Naburnya bagus. Terobosan. Mereka bayar harga sepanjang 2024. Mereka bayar harga untuk tolong pelayanan, untuk tolong gereja, untuk support, baik dengan hati, dengan energi, dengan kekuatan, dengan waktu, dengan dana. Saudara kasih Tuhan, akhir 2024, belum masuk 2025, saudara kasih Tuhan, sudah mulai datang penuaian, pembelaan, dan terus berlanjut sampai minggu pertama 2025. Mereka terus menuai. Benar yang dibilang Pak Niko, apa yang kau tabur 2024 langsung kau tuai di musim yang baru. Amin, saudara kasih Tuhan. Benar, ya, benar. Sebaliknya, mereka yang naburnya salah, langsung nuai. Nuainya juga salah, nuainya juga jelek, saudara kasih Tuhan. Dari sini saya mulai mendengar seperti Tuhan bicara, perhatikan taburannya, perhatikan benihnya. Betul, tuaian harus pasti akan dipengaruhi sama taburan. Oleh karena itu perhatikan taburannya. Taburnya mesti benar. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Tuhan tidak pernah curang. Nanti Anda baca sendiri di Galatia 6. Ya, Tuhan tidak pernah curang. Tuhan jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Saudara kasih Tuhan, apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Itu yang dituainya. Dan oleh karena itu, saudara kasih perhatikan taburan. Gak mungkin nabur mangga, buahnya tuaiannya duren. Gak mungkin. Kalau mangga ya mangga. Jadi waktu engkau nabur harta, engkau akan nuai kekayaan. Itu wajar. Engkau nabur waktu, engkau akan tuai waktu. Nabur kasih karunia, engkau akan nuai kasih karunia. Nabur belas kasihan, engkau akan nuai belas kasihan. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Tadi dibilang, waktu kau nabur kecurangan, engkau nuai bencana. Waktu engkau nabur kebenaran, engkau mendapat pahala yang tetap. Haleluya. Perhatikan benihnya. Perhatikan benihnya. Ke depan, sepanjang tahun ke depan ini, tinggal 11 bulan sekian hari lagi ya. Sudah dikasih Tuhan, karena kita sudah berjalan di bulan Januari ini. Berarti bulan Januari, bulan pertamanya pun sudah tidak penuh lagi. Saudara dikasih Tuhan, ya, Anda dan saya akan diperhadapkan pada banyak keputusan. Ada banyak situasi. Putuskan yang benar. Apa yang kau percaya Tuhan akan lakukan untukmu yang baik, itu yang disimpan di hati dan dipegang sepanjang perjalanan. Itu yang diperkatakan supaya yang kau tabur benar. Itu yang kau putuskan supaya yang kau tabur juga benar. Dan kemudian engkau melakukan apa yang kau imani. Iman tanpa perbuatan mati, ya kan? Jadi engkau lakukan apa yang kau percaya. Dan tahun ini engkau akan lihat tuaian terjadi. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terakhir, saudara kasih Tuhan, kapan kita nabur? Kapan kita nabur? Pengkhotbah 11 ayat 4. Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Kapan kita harus nabur? Sekarang.
Kenapa? Karena kita mau nuai sekarang juga. Harvest now. Katakan sama-sama, harvest now. Nah, kalau mau harvest now, maka nabur now juga. Kalau mau harvestnya sekarang, naburnya ya sekarang, saudara kasih Tuhan. Jangan tunda-tunda. Aduh, nunggu angin. Mau lihat badai, mau lihat awan. Kalau itu yang kita perhatikan, kita nggak akan nabur-nabur. Kita nggak akan mulai melangkah, kita nggak akan mulai berdoa, kita nggak akan mulai memperkatakan iman, kita nggak akan mulai ambil tindakan. Saudara yang dikasih Tuhan, no. Mulai ambil tindakan, mulai belajar percaya, mulai melihat bahwa 2025 tahun penuaian bukan cuma harapan. Tahun 2025 adalah tahun penuaian, itu sudah menjadi fakta. Bukan cuma harapan yang semoga jadi. Kalau fakta berarti Anda dan saya sudah harus terima, pasti terjadi. Yang perlu dilakukan hari ini adalah siap-siap. Katakan sama-sama, siap-siap. Taburkanlah benihmu pagi-pagi. Jangan beri istirahat tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak tahu yang inikah, yang itukah yang berhasil, atau dua-duanya sama baik. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang pesan pertama adalah nabur itu mandatori, wajib ya. Karena kalau kita mau lihat penuaian. Pesan yang kedua, tergantung benihnya. Kalau benihnya baik, benihnya baik, tuaiannya pasti baik. Benihnya salah, tuaiannya bisa salah, bisa jelek, ya. Dan yang ketiga, kapan naburnya? Sekarang. Dan jangan berhenti. Sekarang. Januari, Februari, Maret, April, terus. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, terus. Setiap hari adalah hari menabur. Nanti Tuhan akan menyiram air, Tuhan akan menyiram hujan. Dan waktunya Tuhan, kita akan lihat tuaian terjadi. Bisa saja kita akan nuai di Januari ini, bahkan bisa saja bahkan kita nuai di Februari, bisa saja kita nuai nanti di Maret. Tapi yang pasti tangan kita gak boleh berhenti, nabur terus. Tuhan akan berkati Anda dan saya. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan. Harvest now. Harvest now. Ya, harvest now. Saya ngomong kepada beberapa gembala di bawah rayon 1G yang saya gembalakan, yang Tuhan percayakan. Untuk kita sama-sama untuk merintis sebuah pelayanan bersama-sama. Dan kami bilang, kami sama-sama sepakat. Nabur di sini. Kerja di sini. Kirim orang, pasang effort, kita akan seriusin. Yang pasti kita sama-sama percaya. Waktu kita lakukan dengan unity, benih ini akan jadi benih yang berkualitas. Dan Tuhan akan siram dengan berkat, siram dengan hujan awal dan hujan akhir. Dan kemudian Anda dan saya nanti akan melihat yang kita usahakan akan berbuah, akan dituai. Kami di pelayanan juga akan all out, saudara dikasih Tuhan. Tapi saya percaya ini bukan cuma bicara soal berkat spiritual kan. Ini juga bicara soal berkat kesehatan, berkat keluarga, berkat pekerjaan, tuaian-tuaian yang ada di rumah tangga, tuaian yang ada di sekolah, tuaian yang akan engkau alami di tempat kerja. Saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu, tabur yang benar. Tabur yang benar. Ayo kita mau di gereja, mau di tempat kerja, ayo kita bergerak dengan irama yang sama. Ini tahun penuaian. Maka ini juga tahun untuk mulai menabur. Amin. Sekali lagi, nabur bukan bicara uang saja ya. Hati, effort, kata-kata, iman, tindakan, keputusan. Semua benih lepaskan, engkau akan lihat tuaian terjadi. Bukan karena apa-apa, karena Tuhan yang janji, Tuhan yang lakukan, dan Dia Tuhan yang setia, Tuhan yang baik. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yuk angkat tangan kita sama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, yes.
my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari bahasa roh sama-sama. Shanarania bata kamaya sananamaya sananama. Haleluya. Ya bayarania maya sananamaya se. Angkat tangan kita sama-sama. Oh rakamaya syakaradia bayarada barada barada. Kau yang rindu terima pengurapan dari Tuhan untuk hidup dan lihat tuaian janji Tuhan. Bangkit berdiri, angkat imanmu, angkat hatimu, curahkan rohmu ya Tuhan untuk jemaatmu supaya mereka siap. Mereka yang mau lihat tuaian sekarang, mereka juga akan mampu menabur sekarang. Mereka akan lihat semua yang Tuhan janjikan terjadi. Waktu mereka memperhatikan perintah-perintah-Mu, Kau akan siram hujan awal, hujan akhir, sehingga benih-benih yang baik yang mereka tabur akan mereka tuai dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mereka akan lihat anugerah, terobosan, promosi. Mereka akan lihat mereka diangkat sama Tuhan. Mereka akan diberkati, dilimpah-limpahkan dalam semua janji-janji-Mu ya Tuhan, kebaikan-Mu ya Tuhan. Di keluarga, di kerjaan, di studi, di pelayanan, seluruh sektor kehidupan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar semua anak-anak-Mu melihat tahun ini benar, tahun 2025, tahun penuaian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semuanya ya Tuhan. Anugerah-Mu terus menyertai kami dengan setia. Engkau Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Kita akan terima doa berkat. Mari angkat hati kita sama-sama. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Tuhan mengutus engkau kembali ke dalam dunia untuk jadi garam dan terang dimanapun engkau berada. Roh Kudus akan memimpin engkau. Firman Tuhan akan jadi pegangan dan janjinya. Itu akan jadi andalanmu, harapanmu. Engkau akan melihat semua yang dijanjikan Tuhan yang genapi waktu engkau memperhatikan perintah-perintahnya. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus, juga persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.